Santapan Harian Kamis 10 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber kebenaran dan hidup kami. Bimbinglah kami ya Bapa untuk meneladani isi sabdamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Ulangan 6 ayat 1-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan segala lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Sahabat Santapan Harian, setiap orang tua akan mewariskan hal terbaik yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Perihal terbaik, ada banyak pengertian pada setiap orang tua. Ada yang menilai harta sebagai hal terbaik yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Ada pula nama baik, kebijaksanaan, ataupun nilai-nilai yang diwariskan kepada anak-anaknya. Lalu, apa hal terbaik yang dapat diwariskan oleh orang tua Kristen? Perikop Ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga ke-9 ini dimulai dengan pernyataan tegas dari Musa tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di tanah perjanjian. Umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan untuk hidup dalam iman. Itulah pernyataan iman bangsa Israel. Umat Tuhan diselamatkan dari perbudakan Mesir untuk suatu kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam iman. Hidup dalam iman berarti terhubung dengan
Allah dalam sebuah relasi yang dilandasi oleh kasih. Umat Tuhan bukan hanya mengakui Tuhan, tetapi mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sebelum umat Tuhan sampai ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan umatnya melalui Musa bahwa hal yang terutama dalam hidup mereka adalah memiliki kehidupan yang beriman. Iman kepada Allah yang menyelamatkan mereka menjadi bagian hidup yang terpenting dan paling berharga turun-temurun. Itulah warisan terbesar umat Tuhan kepada anak-anaknya, iman yang hidup. Hal yang terutama, terpenting, dan paling berharga bagi umat Tuhan di sepanjang masa adalah iman yang hidup kepada Allah di dalam Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, seharusnya setiap orang tua Kristen mewariskan iman yang hidup itu kepada anak-anaknya. Mewariskan iman memang harus dilakukan dengan cara mengajarkan dan menunjukkan sikap hidup sehari-hari di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dalam setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dengan kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami mewariskan anugerah serta kebenaran Injil yang telah kami terima ini kepada generasi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.